Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu ketika Tuhan sedang bekerja. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ester 1 ayat 16 sampai dengan yang ke-22. Maka sembah memukan di hadapan raja dan para pembesar itu. Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasiweros. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Apabila diceritakan orang, Raja Ahasiweros menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga, istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros, dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar. Jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul memukan itu. Dikirimkanlah oleh baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan. Tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Kitab Ester diawali dengan satu peristiwa yang dicatat dan diberi judul Ratu Wasti Dibuang. Itulah yang mengawali perjalanan hidup Ester yang dicatat di dalam kitab Ester. Seakan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kisah hidup Ester dan bahkan perjalanan hidup bangsa Tuhan. Namun sesungguhnya kitab Ester menceritakan peristiwa rencana pembantaian satu ras secara massal di seluruh bumi, yaitu rencana pembantaian umat Yahudi yang lebih fatal jika dibandingkan dengan peristiwa Holocaust oleh Nazi Jerman. Hal yang awalnya tidak disadari oleh Ester ataupun oleh satu orang umat Yahudi sekalipun. Namun sesungguhnya kita sedang melihat kedaulatan Tuhan yang sedang bekerja di zaman itu. Tuhan memiliki satu rencana agung dan akan melibatkan karya penyelamatan umat Yahudi. Sebab satu kali nanti akan tampil seorang yang sangat jahat dan gila hormat yang bernama Haman bin Hamedata. Jauh sebelum semua itu terjadi, tangan Tuhan sudah bekerja untuk satu rencana penyelamatan bagi umatnya. Inilah satu pelajaran penting bagi anak-anak Tuhan. Jauh sebelum malapetaka terjadi atas diri kita, Tuhan sudah mengerti dan bahkan Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya bagi umat Yahudi di zaman Ahasiweros. Karya tangan Tuhan sudah mulai bekerja dengan menyingkirkan Ratu Wasti. Kemudian, melalui seleksi panjang, tangan Tuhan mengangkat Ester menjadi ratu
menggantikan Wasti. Tuhan mengatur dan mempersiapkan segalanya tanpa kita sadari. Itulah yang terjadi bagi umat Yahudi pada saat itu. Pagi ini, setelah kita sadar dibuat Tuhan melalui peristiwa hidup Ester, masihkah kita meragukan pemeliharaan Tuhan atas kita? Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, aku sadar bahwa tidak sedetik pun Engkau melupakan dan meninggalkan aku. Terima kasih Bapa. Amin. Jesus loves you, and so do I.